Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya hari ini di kegiatan PPG kita selanjutnya. Ini hari pertama masuk ke dalam materi lokakarya PPL. Baiklah, di sini saya sudah login. Kita masuk dulu ya ke lokakaryanya. Nah, di sini ada beberapa modul yang sudah bisa dibuka. Ini adalah perangkat pembelajaran. Kita buka. Nah, kemudian ini beberapa pengantar dan kontrak belajarnya. Kemudian kita ke resume, diskusi, dan tugas. Kebetulan resume saya sudah kerjakan ya. Resume itu sudah selesai. Kelihatan dan nilainya. Kita kembali dulu. Jadi hari ini udah malam nih, udah jam 10:10. Saya akan langsung ke tugas aja. Nah, tugas di sini ada tugas 1, modulnya perangkat pembelajaran. Tugas satunya menganalisis SKL KIKD menggunakan taksonomi dan membuat program tahunan dan program semester. Yang tugas 2 ini untuk besok. Nah, tugas 1 kebetulan sudah saya kerjakan juga. Tugas satunya ini. Nah, untuk analisis diminta analisis. Kalau di pertanyaan dosen itu dari kelas 4, tapi sebenarnya itu dari kelas 6, karena kelas 4 untuk KD yang 4.4 itu mengenai FPB dan KPK. Jadi yang 4.4 yang mengenai mengidentifikasikan titik pusat jari-jari, diameter busur, tali busur, tembereng, dan juring itu ada di kelas 6. Nah, beginilah analisis dan rekomendasi KD pengetahuan dan KD keterampilan yang saya lakukan. KD pengetahuannya 3.4 menjelaskan titik pusat jari-jari, diameter busur, tali busur, tembereng, dan juring. KD keterampilannya 4.4 mengidentifikasi titik pusat jari-jari, diameter busur, tali busur, tembereng, dan juring. Analisis KD 3 tingkat dimensi kognitif adalah C2, menjelaskan dan pengetahuan tentang titik pusat jari-jari, diameter busur, tali busur, tembereng, dan juring adalah bentuk pengetahuan konseptual. Jadi tingkat dimensi kognitif itu adalah C2 yang diambil dari kata menjelaskan, dan bentuk dimensi pengetahuannya adalah konseptual. Kemudian rekomendasi KD3-nya itu tidak perlu rekomendasi perubahan karena sudah sesuai. Kemudian analisis KD4-nya mengidentifikasi titik pusat jari-jari, diameter busur, tali busur, tembereng, dan juring adalah bentuk keterampilan abstrak dan tingkatnya adalah mahir atau presisi taksonominya. Dan untuk rekomendasi KB4 juga tidak perlu ada perubahan karena sudah setara. Nah, kemudian rekomendasi KD-KD pada mapel. KD3 sudah memenuhi pengetahuan kognitif dengan bentuk pengetahuan konseptual, dan KD4 sudah mencapai taksonomi keterampilan abstrak dengan tingkat mahir atau presisi. Demikian analisis yang telah saya lakukan sebagai jawaban dari tugas 1. Kemudian tugas 2 itu disuruh membuat program tahunan. Nah, dalam membuat program tahunan ini saya terlebih dahulu melakukan perhitungan di alokasi waktu. Maaf, tidak bisa saya tampilkan di sini karena datanya ada di komputer. Saya lakukannya di komputer dan ini saya menggunakan HP. Nah, jadi sebelum kita ke program tahunan, kita harus tahu dulu alokasi waktu yang akan kita bagi-bagi di kompetensi dasarnya. Nah, berikut ini ya bentuk program tahunan yang saya buat, bisa dilihat seperti ini.
untuk semester 1 dan semester 2. Jadi Prota itu kan program tahunan, jadi selama 1 tahun ya. Semester 1 130 jam pelajaran itu saya dapat dari perhitungan alokasi waktu selama 1 semester atau 6 bulan, dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Dari bulan Juli sampai bulan Desember itu setelah saya hitung itu terdapat 22 minggu, yang dimana 1 minggunya itu hanya ada 2 kali pertemuan atau 4 jam yang saya bikin sebagai cadangan. Nah, sehingga sudah selesai ini tugas 2-nya. Kemudian kita ke tugas 3. Tugas 3 itu membuat program semester dari tugas 2 ini. Disuruh membuat program semester ganjil. Nah, di sini saya mengikuti arahan sesuai dengan modul, yakni membuat kompetensi dasarnya, indikatornya, dan materi pokoknya. Kemudian membagi lagi alokasi waktu yang dari program tahunan tadi. Kita bagi secara mendetail per minggu di tiap bulannya, sehingga terbagi rata dan total 130 jam pelajaran. Nah, seperti ini bentuk prosem saya atau program semester saya. Saya ambilnya di kelas 5 matematika, karena saya mengajar matematika di kelas 5 dan saya guru kelas juga di kelas 5. Oke. Nah, tugas ini nanti akan kita kumpulkan di sini. Kalau ini pakai HP jadi saya bingung juga, tombol ada di samping sini, harusnya ada tombol detail. Nah, tombol itulah tempat kita mengumpulkan tugas. Oke, teman-teman pejuang PPG tahun 2021. Semangat terus ya. Memang tugasnya sudah mulai padat nih, sudah mulai banyak banget, tapi kita harus tetap semangat ya. Untuk dosen, terutama dosen-dosen dari LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, terima kasih banyak atas ilmunya. Kepada Pak Win Afgani, terima kasih sudah mengajar kami di modul pertama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan selalu sehat. Stay healthy ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.